Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yadilluhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibu awat. Allahumma ajilna min la'adina yastami'una laqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ghfir lana wa li abanina wa umatina wa li azwajina wa durriyatina wa liman lahu haqqalin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, istri kami, keturunan kami, serta orang-orang yang memiliki hak atas kami. Dan ampunilah para mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga dengan itu kita bisa menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah, sesama umat, serta alam sekitar. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu hidup bermakna dengan tidak memiliki hati yang keras, menjauhi sifat munafik, dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan.
Hidup bermakna dengan hati yang lembut. Pengertian hidup bermakna. Hidup bermakna adalah menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan, di mana setiap langkah yang diambil tidak hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga kepada sesama dan lingkungan sekitar. Hidup bermakna bukanlah sekedar pencapaian materi atau popularitas, tetapi lebih pada kemampuan dan untuk memberikan dampak positif, menjalankan amanah Allah, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Hati yang lembut adalah prasyarat utama untuk hidup bermakna. Dalam Islam, hati yang lembut mencerminkan keimanan, ketulusan, dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Sebaliknya, hati yang keras menjadi penghalang bagi seseorang untuk merasakan kebahagiaan sejati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati agar tetap lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan betapa pentingnya memiliki hati yang penuh kasih sayang, bahkan terhadap musuhnya. Beliau tetap menunjukkan sikap lemah lembut. Dampak hidup bermakna dengan hati yang lembut, yang pertama adalah ketenangan batin. Orang yang memiliki hati yang lembut lebih mudah terasa tenang karena tidak menyimpan dendam, iri hati, atau kebencian. Hati yang lembut mendekatkan kita kepada keikhlasan dan keimanan, sehingga hidup terasa lebih ringan dan penuh syukur. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan sesama. Hati yang lembut mempermudah seseorang untuk memahami perasaan orang lain, membangun empati, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, serta masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk menyerap hikmah. Hati yang lembut lebih peka terhadap nasihat dan pelajaran dari kehidupan. Hal ini membuat keputusan dan merespon berbagai permasalahan hidup. Yang keempat, keberkahan hidup. Orang yang menjaga kelembutan hatinya akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, maupun ketentraman jiwa. Berikut adalah cara menjaga hati agar tetap lembut, yaitu yang pertama, banyak berzikir. Zikir kepada Allah adalah cara yang terbaik untuk melembutkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Al-Quran adalah obat hati. Membaca dan merenungi ayat-ayatnya membantu kita memahami kebesaran Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, bersedekah dan berbuat baik. Bersedekah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hati dari sifat tamak dan kikir. Yang keempat, merenungi kebesaran Allah di alam, mengamati ciptaan Allah seperti langit, bintang, dan gunung, dapat menyembuhkan rasa rendah hati dan kagum kepadanya.
Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hati yang keras. Pengertian hati yang keras. Hati yang keras adalah kondisi spiritual di mana seseorang kehilangan kepekaan terhadap kebenaran, kasih sayang, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki hati keras cenderung sulit menerima nasihat, bahkan cenderung menolak ajakan kebaikan. Penyebab hati menjadi keras yaitu yang pertama adalah perbuatan dosa yang berulang. Setiap dosa yang dilakukan tanpa disertai taubat akan meninggalkan noda hitam di hati. Jika dosa tersebut dilakukan, hati akan tertutup dari cahaya dan hidayah. Yang kedua, kelalaian dalam beribadah. Kurangnya ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan zikir akan menyebabkan hati kehilangan hubungan dengan Allah. Yang ketiga, cinta dunia yang berlebihan. Terlalu cinta dunia seperti harta, kekuasaan, dan popularitas akan mengalihkan fokus seseorang dari kehidupan akhirat. Yang keempat, sifat egois dan tidak peduli terhadap sesama. Orang yang selalu mengutamakan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap penderitaan orang lain cenderung memiliki hati yang keras. Adapun dampak hati yang keras yaitu jauh dari rahmat Allah. Hati yang keras membuat seseorang sulit mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah. Yang kedua, hubungan sosial yang buruk. Orang dengan hati yang keras cenderung egois, kasar, dan sulit menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, kegelisahan dalam hidup. Kerasnya hati membuat seseorang sulit merasakan ketenangan dan kedamaian batin. Yang keempat, kehilangan keberkahan hidup. Hidup orang yang keras hati dengan cenderung dipenuhi kesulitan, baik secara spiritual maupun emosional. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yang terakhir, yaitu sifat munafik dan dampaknya. Pengertian munafik. Munafik adalah seseorang secara lahiriah menunjukkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Tanda-tanda munafik yaitu berbohong saat berbicara, ingkar janji, berbuat khianat, malas dalam beribadah. Dampak sifat munafik adalah dosa besar. Allah menyebutkan bahwa orang munafik berada di dasar neraka. Yang kedua, kehilangan kepercayaan orang lain. Munafik tidak akan dipercaya oleh sesama karena sering berbohong dan berkhianat. Yang ketiga, kerusakan dalam komunitas. Sifat munafik dapat memicu perpecahan, fitnah, dan konflik di tengah masyarakat. Kita masuk ke pembahasan cobaan dan berserah diri. Pengertian cobaan. Cobaan adalah ujian yang Allah berikan untuk menguji keimanan seseorang. Cobaan dapat berupa kesulitan, musibah, atau kesenangan, atau yaitu nikmat. Dampak berserah diri dapat menghadapi cobaan. Dampak berserah diri saat menghadapi cobaan yaitu meningkatkan kualitas keimanan, mencoba membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Ketenangan hati. Orang yang berserah diri kepada Allah akan merasa tenang karena yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Pahala yang berlipat ganda.
Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Cara menghadapi cobaan yaitu memperbanyak doa. Doa adalah cara yang untuk memohon kekuatan dari Allah. Berusaha dan bertawakal. Setelah berusaha, serahkanlah hasilnya kepada Allah. Mencari hikmah di balik setiap ujian, setiap cobaan pasti memiliki hikmah yang dapat dijadikan pelajaran. Kesimpulannya, dengan menjaga kelembutan hati, menjauhi sifat munafik, dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan, kita akan mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke dalam jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.